Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Rifki Ja'far Thalib, yang saya hormati perwakilan dari PT Tridya Utama, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Dr. Eti Asrarto Kota Batu beserta jajarannya, yang saya hormati para rekanan Rumah Sakit Dr. Eti Asrarto Kota Batu, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian, perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah acara inti atau pengajian, yang kelima adalah penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian pada hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama, agar apa yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Ala hadiniya wa tasawwuran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk cara berikutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh saudara kami, yakni saudara Muhammad Hussein. Kepada saudara Muhammad Hussein, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qabli
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara kita semua, Muhammad Hussein, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi kita semua yang telah mendengarkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya, yakni adalah sambutan dari Komisaris PT Trida Utama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Aryawan ST. Kepada Bapak Muhammad Aryawan ST, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat kepada Ustaz Rizky Zafar Tholib, Direksi PT Tridia Utama dan Direktur Rumah Sakit Dr. Edi Azarto beserta pejabat struktural, kepala instalasi serta kepala ruangan dan karyawan Rumah Sakit Dr. Edi yang kami banggakan, beserta juga para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam acara peringatan milad ke-17 tahun Rumah Sakit Dr. Edi Azarto. Salawat dan salam kita tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, manusia terbaik, suri saudara kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita selalu berharap mendapatkan syafaat yang kelak di hari akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili dari PT Trida Utama mengucapkan selamat datang pada seluruh undangan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam peringatan milad Rumah Sakit Dr. Edi yang ke-17. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Direksi Rumah Sakit, staf dan seluruh karyawan atas dukungannya selama ini sehingga perjalanan rumah sakit ini mencapai usia 17 tahun. Usia 17 tahun ini sudah tidak muda lagi, jadi sweet 17 gitu ya. Jadi harapannya memang rumah sakit Dr. Edi ini bisa mampu mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai pemberi layanan kesehatan di Kota Batu khususnya dan Malang Raya secara umum. Mungkin perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan tujuan awal pendirian rumah sakit ini juga. Jadi kita ingin memang meneruskan amal jariahnya almarhum ibu kami, Dr. Edi Azarto, spesialis anak. Kami sebagai putra putri almarhum beliau, dengan sarana rumah sakit ini kami juga ingin menyambung silaturahim dengan anak keturunan dari teman-teman beliau, kemudian juga menjaga ukhuwah di antara sanak saudara juga. Mungkin dalam perjalanannya ini kami sempat ketemu dengan Ustaz Ja'far, ini ternyata umi beliau ini juga sahabatnya. Harapannya di masa yang akan datang rumah sakit ini dapat mewujudkan visinya, yaitu menjadi pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas di wilayah Batu dan Malang Raya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Batu dan sekitarnya yang telah mempercayai
Demikian sambutan kami. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Untuk berikutnya, yakni sambutan dari Direktur Rumah Sakit Dr. Eti Asarto, yakni yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Ari Irmawan SPPD kepada Dr. Ahmad Ari Irmawan SPPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Ibu Direksi PT Tridera Utama, yang kami hormati Ustadz Rifki Jakartoli, yang kami hormati Kepala Cabang BSI Kota Batu, yang kami hormati Ketua Komite Medis Rumah Sakit Dr. Eti Asarto Batu, yang kami hormati Dokter Spesialis Rumah Sakit Dr. Eti Asarto Batu, yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang berbahagia serta karyawan Rumah Sakit Dr. Eti Asarto Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirobbilalamin. Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita diizinkan untuk berkumpul dalam tasyakuran milad Rumah Sakit ke-17 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya hingga akhir akhir. Bapak Ibu dan yang kami hormati, ini kami ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Rifki Jakartoli atas berkatnya rawuh dalam acara ini. Semoga tausiah Ustadz dapat membawa barokah serta meningkatkan takwa serta keistimewaan kita. Tidak lupa kami juga mengucapkan pada milad hari ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak sehingga Rumah Sakit Dr. Eti Asarto Batu alhamdulillah tetap dipercaya masyarakat sebagai pelayanan kesehatan. Rumah sakit kami berkomitmen untuk selalu berorientasikan pada kepuasan pasien serta mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai misi-misi kami. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti, yakni pengajian yang akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Rifki Jakartoli. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Rifki Jakartoli, waktu dan tempat kami persilakan. Syukur alhamdulillah telah hadir di samping kita, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Rifki Jakartoli, yakni bertepatan dengan tasyakuran milad Rumah Sakit Dr. Eti yang ke-17. Ustaz, harapan kami rumah sakit ini bisa semakin maju, semakin berkembang dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kota Batu dan sekitarnya. Oleh demikian, ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Rifki Jakartoli ini semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Dr. Eti Asarto. Untuk itu Ustaz, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini acara hampir kacau karena kami, Masya Allah. Jadi tadi malam jam 11 dapat informasi longsor di Pujon. Akhirnya saya komunikasi sama teman-teman, kita mau lewat Mojokerto. Terus bismillah kita berangkat 4:30, kita lewat Mojokerto saya bilang. Tapi kemungkinan ada longsor yang lain karena lewatnya Pacet. Akhirnya wis tidak jadi, kita mau lewat Ngantang, nanti lewat Gresik, Blitar, keluarnya Malang Selatan. Kita pikir
ke Batunya susah juga, dari Malang Selatan masuk Batu jauh. Akhirnya kita putuskan terakhir lewat tol Mojokerto, tol Surabaya, keluarnya Karangploso. Tapi tadi pagi sekitar jam setengah 6 dapat informasi dari teman-teman BPBD, lewat Pujon aja Ustadz, karena kemungkinan jam 8 sudah bisa dibereskan. Jadi insya Allah nanti sebelum jam 9 sudah bisa sampai kota Batu. Tapi qadarullah. Jadi alhamdulillah, kok qadarullahnya juga kami kebetulan bawa 2 mobil. Satu mobil bawa kamera, mobil yang lain saya sama Mas Fevri yang nemenin kita umroh. Akhirnya mobil kamera saya bilang wis balik aja udah, karena insya Allah tidak nutut juga kalau di setting. Akhirnya alhamdulillah kami bisa sampai sini. Tapi ini insya Allah semuanya mudah-mudahan mengandung hikmah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah yang kalimat syukur ini adalah kalimat yang tidak pernah berubah dari lisan Nabi Muhammad. Apabila mendapatkan kebaikan Rasulullah bersyukur, dan apabila mendapatkan sesuatu yang kurang baik, Nabi Muhammad pun tetap bersyukur. Akan tetapi kalimat syukurnya berbeda. Apabila mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kesenangan, Nabi Muhammad itu mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya semua niatan-niatan baik itu menjadi sempurna. Itu apabila mendapatkan kenikmatan. Apabila mendapatkan sesuatu yang kurang baik, Nabi Muhammad tetap bersyukur. Tapi syukurnya itu alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap memuji Allah dalam keadaan seperti apapun. Karena insya Allah apabila kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, maka nikmat-nikmat yang Allah karuniakan akan Allah tambahkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan terbaik kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, di siang hari ini karena waktu memang tidak tahu saya sisa berapa menit ini Pak Dokter. Jangan. Nggak, karena saya ditelepon Dokter Faris, dinteni kok ini dokter setelah praktek, sebentar, kurang 5 menit saja. Maka insya Allah kita akan sampaikan sesuatu yang singkat tapi mudah-mudahan mendatangkan manfaat, yaitu tafsir ringkas surah Wal Asr. Nah ini pas juga untuk acara milad yang ke-17 Rumah Sakit Dr. Eti Asharto, yang mudah-mudahan ada milad ke-18, 19, 20, 30, 50
dan insya Allah sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yaitu surat Al-Asr atau surat Wal Asr. Surat ini adalah surat yang pendek, cuma berisi 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tapi dengan singkatnya surat ini, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafat ummata Muhammadin." Sekiranya Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran kecuali cuma surat Wal Asri saja, cuma ini aja, apa kata Imam Syafi'i? Lakafathum, maka surat ini sudah cukup. Surat ini sudah cukup. Kenapa begitu? Karena surat ini walaupun singkat tapi mencakup semua aspek kehidupan dunia sampai akhirat. Nah, yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Sampai dikatakan oleh para ulama, termasuk di dalamnya Al-Imam Ibnu Katsir, dikatakan al-waqtu ra'su malil insan. Waktu yang Allah beri kepada kita, inilah modal terbesar kita untuk kehidupan dunia sampai akhirat. Jadi waktu ini adalah apa? Modal terbesar. Kalau kita sudah tidak punya waktu, artinya kita sudah meninggal. Tidak bisa mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk akhirat kita. Kalau ada kesalahan atau kemaksiatan, kita tidak punya kesempatan untuk istighfar. Itu kalau sudah tidak punya waktu. Nah, maka banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang diawali dengan pentingnya waktu. Wal fajri, wal asri, wad duha, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan orang beriman itu salah satu pemberian terbesar Allah kepada mereka adalah kesempatan atau waktu. Maka alhamdulillah, ini apa namanya, di luar kebiasaan, out of the box, atau yang ada ordinary-nya apa? Extraordinary. Nah, begitu. Kami ini alhamdulillah dari dulu, karena dekat sekali dengan Ustadz Abdullah Hadrami, dan beliau itu orang yang paling tepat waktu, maka kami terpengaruh, hampir tidak pernah telat. Hampir tidak pernah telat. Tapi ya tidak tahu ya, hari ini kembali di sini semua di luar kehendak kita semua ya, maka terlambat. Dan ini bukan sesuatu yang menyenangkan untuk orang beriman. Karena hadirin sekalian, sekali lagi ketika kita berbicara wal asri, demi masa, maka orang beriman itu menjadikan waktunya adalah waktu yang paling bermanfaat. Kalau tidak kebaikan dunia, maka untuk kebaikan akhirat. Maka Amirul Mukminin Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya paling tidak suka kalau melihat seorang manusia berjalan, kemudian ketika ditanya, jalanmu untuk dunia atau untuk akhirat? Untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan akhirat? Kemudian dia jawab, la li dunia wala li akhirat. Bukan untuk dunia, bukan juga untuk akhirat. Artinya orang ini jalannya apa? Sia-sia. Tidak ada kepentingan dunianya, tidak ada juga kepentingan akhiratnya. Padahal kata Umar, kalaulah waktumu itu oleh Allah diambil, maka dia akan diperebutkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, maka hadirin sekalian, yang pertama, mumpung kita masih punya waktu semacam ini, maka manfaatkan untuk kebaikan. Ketika Allah memberikan waktu kepada kita, maka intinya Allah menginginkan untuk kita dua. Nah, ini untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan, untuk yang dokter, untuk yang staf, untuk yang ustadz, semuanya sama. Ketika Allah masih memberi waktu, artinya Allah menginginkan dari kita minimal dua. Minimal berapa? Dua. Nomor satu, Allah melihat amal kita masih kurang.
maka Allah berbaik hati memberikan kita kesempatan untuk menambah amal. Dengan cara apa? Beribadah, kemudian dengan cara taat kepada Allah, dengan cara membantu orang lain, yang dengan semua itu akan menambah pundi-pundi kebaikan kita. Kalau nanti kita meninggal, insya Allah amal kita sudah cukup. Itu yang pertama. Karena Allah melihat amal kita masih kurang, maka oleh Allah diberi kesempatan untuk menambah amal. Maka jangan sia-siakan. Sayangnya sekarang ini kan waktu kita ini habis buat apa? Ngopi, apalah, ada orang lagi yang lain mancing, yang lain lagi apa? Ya, nge-game. Bahkan alhamdulillah hadirin, saya tularkan ya, mudah-mudahan manfaat. Saya sudah kira-kira ya belum lama sih, baru 2 minggu ini itu dapat satu pelajaran dari teman, namanya belajar berhenti medsos. Jadi apa namanya itu, ada di YouTube, nanti Anda silakan buka. Jadi ada belajar berhenti untuk medsos. Jadi tidak Facebook, tidak Instagram, tidak Twitter, apalagi pokok semua medsos. Nah sementara ini yang saya pakai terakhir tinggal Google aja, karena ilmu kita kan terbatas ya. Jadi cari masukan ilmu kadang-kadang buka hadis itu lewat Google. Nah sisa nanti Instagram sama Facebook sama YouTube itu yang dipegang teman-teman aja, yang dipegang oleh admin. Kalau saya pribadi tidak punya Facebook, dan alhamdulillah ternyata kita setelah tidak pakai 2 minggu ini, tidak pakai Facebook, tidak pakai Instagram dan yang lain, itu kita mikir, oh ternyata selama ini waktu kita banyak kebuang hanya gara-gara apa? Scrolling, lihat punya teman, lihat statusnya teman, lihat Instagramnya teman, padahal tidak datengin manfaat sedikit pun. Waktu kita habis, biasa ngaji, waktu ngajinya kurang. Bahkan waktu istirahat kita itu berkurang karena sebelum tidur apa? Buka-buka dulu. Nah maka hati-hati, mumpung masih hidup, Allah inginkan dari kita nambah pahala. Nomor 2, apa yang Allah inginkan ketika Allah masih memberikan usia buat kita, Allah masih memberikan umur buat kita. Nomor 2, dan ini semuanya sama, Allah lihat dosa kita masih banyak, maka selama kita masih diberi kesempatan hidup, Allah kasih waktu, Allah memberi kita kesempatan untuk tobat dan istighfar. Untuk apa? Tobat dan istighfar. Karena kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi tobat, tidak bisa lagi istighfar. Maka mumpung masih hidup ini, mumpung masih Allah memberikan kepada kita wal asri, Allah masih memberikan kepada kita waktu. Artinya apa? Ayo diiling-iling, diingat-ingat, ada dosa apa yang saya belum tobat, ada kemaksiatan apa yang saya belum tobat, ada keburukan apa yang saya belum istighfar. Mumpung masih hidup, diistighfar, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, insya Allah amalnya sudah cukup, dosanya oleh Allah sudah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam keadaan rugi. Dan ingat, rugi di sini bukan rugi dunia, tapi rugi apa? Akhirat. Kita ini hadirin, kalau ruginya rugi dunia, itu kepikiran. Misalkan beli barang, dijual, ternyata harga jualnya tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan, akhirnya mendapatkan kerugian. Itu stres, kepikiran. Tapi ketika ruginya rugi akhirat, belas gak kepikiran. Padahal kalau rugi itu cuma rugi dunia, insya Allah sedihnya cuma dunia, sedihnya sementara. Nanti kalau kita pindah ke akhirat, kalau kerugian dunia itu menjadikan kita bisa sabar, justru rugi dunia itu membawa kebaikan akhirat karena pahala sabar. Nah tapi kalau ruginya akhirat, sayangnya kita tidak pernah mikir. Coba lihat, maaf ya, rugi akhirat itu apa? Orang lain bisa sholat tahajud, kita tidak bisa. Rugi apa? Rugi. Orang lain bisa silaturahim, kita tidak bisa silaturahim. Rugi. Tapi sayangnya kalau ruginya itu rugi akhirat,
kita tidak pernah kepikiran, padahal Allah firmankan innal insana lafi khusrin. Semua dari kita ini adalah orang-orang yang rugi. Kenapa kita rugi? Karena kita punya waktu tidak dipakai untuk kebaikan, karena kita punya potensi tidak dipakai untuk akhirat, karena kita punya kekuatan tidak digunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Maka semuanya Allah katakan demi masa, semua manusia pasti dalam keadaan kerugian. Dan sayangnya kerugian yang kita alami di dunia ini baru kita sadari kalau kita sudah meninggal dunia. Itu baru apa? Sadar. Itulah kenapa orang-orang yang meninggal di dalam Al-Quran dikatakan mereka minta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Mereka minta tobat, mereka minta kepada Allah supaya bisa sholat, mereka minta kepada Allah supaya bisa sedekah. Tapi apa Allah katakan? Kamu sudah terlambat. Nah sekarang, kecuali ada orang-orang yang kemudian mereka itu insya Allah tidak akan rugi. Mereka akan senantiasa bahagia, mereka akan senantiasa beruntung, mereka akan senantiasa senang hidupnya dunia sampai akhirat. Allah sebutkan ciri mereka ada 4. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nomor 1, yang tidak rugi siapa mereka? Orang yang memiliki 4 ciri ini. Kalau salah satu di antara 4 ciri ini hilang, mereka tetap rugi. Mereka tetap rugi. Jadi kehidupannya akan menjadikan mereka menyesal. Kehidupannya tidak menambahkan untuk mereka kecuali keburukan. Waktu yang Allah berikan kepada mereka tidak akan menambahkan untuk mereka kecuali penyesalan dan keburukan. Maka 4 hal ini, 4-empatnya harus kita miliki. Nomor 1, illal ladzina aman, harus iman kepada Allah. Nah iman itu apa? Iman itu kita meyakini tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang kita inginkan kecuali ridho dari Allah, tidak ada yang paling mendatangkan kebaikan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kehidupan kita kecuali Allah. Itu namanya iman. Illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, orang yang hidupnya untuk Allah, orang yang matinya untuk Allah. Maka syiar kita itu cuma 1, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah orang beriman. Kita bekerja untuk Allah, kita istirahat untuk Allah, kita melakukan sesuatu untuk Allah, kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Itulah orang yang beriman. Dan mereka apabila syiar kehidupannya seperti itu, maka mereka tidak akan rugi. Termasuk sebagaimana yang disampaikan tadi, bagaimana rumah sakit ini dibangun untuk melanjutkan kebaikan dari Ibu Dr. Eti Asharto, yang supaya amal jariahnya terus berlanjut, supaya silaturahim dengan teman-teman sahabatnya terus berlanjut, supaya kemanfaatannya terus berlanjut. Nah itulah poin dari orang yang beriman ketika menjadikan setiap gerak-geriknya semuanya untuk siapa? Untuk Allah. Illal ladzina amanu. Nah tapi sayangnya orang itu kalau cuma iman itu oleh Allah masih belum diakui, kecuali setelah imannya wa amilus sholihat, iman itu membuahkan amal soleh, maka rugi. Itulah sampai muncul surat apa? Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un. Ada orang-orang yang sholatnya baik, tapi oleh Allah dikatakan mereka itu pendusta agama. Kenapa? Karena ibadah mereka cuma ibadah pribadi, tidak bergerak sampai ibadah sosial. Maka dalam surat Al-Ma'un itu dikatakan mereka itu mendustakan agama karena apa? Mereka tidak mencintai anak yatim, mereka tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin,
mereka tidak menjadikan imannya itu berdampak pada amal sosial. Nah, maka ingat, orang yang tidak akan rugi adalah ketika mereka beriman, kemudian berikutnya mereka melakukan amal soleh, amal yang baik bermanfaat untuk orang lain. Baru yang ketiga, watawasau bilhaq. Apa watawasau bilhaq itu? Mereka setelah beriman kepada Allah, mereka beramal soleh. Mereka tidak hanya iman dan amal soleh untuk dirinya, tapi mereka menularkan iman dan amal soleh itu untuk orang lain. Kalau bahasa kita dakwah, maka alhamdulillah di rumah sakit ini ada kajian rutin kan? Alhamdulillah, itulah yang namanya watawasau bilhaq. Mereka sampaikan kebenaran, mereka sampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak diemin ketika orang lain melakukan keburukan. Mereka tidak mendiamkan ketika orang lain tidak mengenal ibadah. Mereka tidak mendiamkan ketika orang lain tidak mengenal Allah. Mereka tularkan nilai-nilai kebaikan itu kepada orang lain. Dan itulah di sini yang di dalam agama Islam disebutkan keutamaan ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ketika mereka menyampaikan ketaatan mereka kepada Allah untuk ditularkan kepada orang lain. Ketika mereka menjadikan ilmu yang mereka miliki bermanfaat untuk orang lain. Ketika mereka menjadikan ilmu yang mereka punya itu mendatangkan positif, mendatangkan energi positif untuk orang lain. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bilhaq. Yang terakhir apa? Watawasau bisabr. Harus sabar. Orang di dunia ini kalau tidak punya sabar tidak bisa. Kenapa begitu? Karena orang berbuat baik harus sabar. Orang mendapatkan keburukan harus sabar. Orang ibadah perlu sabar. Orang melakukan ketaatan kepada Allah perlu sabar. Orang meninggalkan kemaksiatan juga perlu sabar. Maka orang-orang di dunia ini yang mereka ingin bahagia adalah mereka yang oleh Allah diberikan kesabaran. Nah, maka 4 hal ini hadirin, iman, amal soleh, mengajak pada kebaikan, mengajak pada kesabaran, inilah yang insya Allah akan menjadikan kita tidak akan rugi dunia, tidak akan rugi akhirat. Nah, maka insya Allah apabila spirit surat wal asri ini, al-asr ini senantiasa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian senantiasa hati-hati jangan sampai akhirat kita penuh dengan kerugian. Bagaimana caranya? Dengan 4 hal: iman, amal soleh, amar ma'ruf nahi munkar, dan senantiasa bersabar di atas jalan Allah. Maka insya Allah dengan semua itu hidup kita akan baik mulai dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya sebagai pantas-pantasan siang hari ini ya, karena memang waktunya sudah ada karuan ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua yang terjadi di hari ini. Dan mudah-mudahan kita doakan juga seluruh yang ada di ruangan ini oleh Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah. Dan yang paling penting, semoga berjalannya Rumah Sakit Dr. Eti Asharto ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, senantiasa mendatangkan manfaat dan pahalanya terus mengalir, wabil khusus kepada pendirinya yaitu Ibu Dr. Almarhumah Dr. Eti Asharto. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada MC. Nanti silakan dilanjutkan untuk acara berikutnya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian yang telah dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Rifki Ja'far Thalib. Sungguh sangat luar biasa yang telah dijelaskan oleh beliau tadi. Isi kandungan dari surat Al-Asr ini sangat luar biasa. Ini
bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, mohon Ustaz untuk memberikan barokah doa untuk saya persilakan. Baik, untuk semakin lengkapnya acara di siang hari ini, semakin berkahnya acara di siang hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, merendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah, agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan setiap niatan-niatan baik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan setiap doa-doa kebaikan dari kita, yang itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita dan semua umat Islam di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ya Rabbana, kami memohon kepadamu ya Allah, turunkanlah kepada kami rahmatmu dan keberkahan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa, segala kesalahan, segala kekhilafan kami dan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, bimbingkanlah setiap langkah kami senantiasa di atas jalanmu dan di atas keridhaanmu ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala keburukan, dari segala fitnah, dari segala murka dan kemarahan darimu ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, jadikanlah rumah sakit Dr. Eti Azharto ini ya Allah rumah sakit yang senantiasa mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Jadikanlah setiap orang-orang yang ada di rumah sakit ini ya Allah, yang mengurusnya, yang mendirikannya, yang melanjutkannya, yang mengaturnya, dan semua yang terlibat di dalamnya, senantiasa Engkau berikan kebaikan-kebaikan untuk mereka ya Allah. Jadikanlah pahala dari rumah sakit ini ya Allah untuk kami semua, dan kembali kepada almarhumah Dr. Eti Azharto ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah rumah sakit ini rumah sakit yang senantiasa Engkau berkahi ya Allah. Jauhkanlah rumah sakit ini dari keburukan dan dari segala fitnah dan semua orang-orang yang hasud dan tidak menginginkan kebaikan untuknya ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa taat di dalam ketaatan dan di dalam ibadah kepadamu ya Allah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan dan kemurkaanmu ya Allah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara, yakni acara penutup. Namun sebelum
kita tutup pengajian pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada acara hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya di sini selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu foto bersama.